Selanjutnya kita akan mengerjakan lab yang ke-7 di modul kedua Linux Overview ini, yaitu di lab 2.5.4 mengenai navigating the Linux file system and permission settings. Oke, ini untuk labnya. Di lab ini akan terbagi menjadi 3 part, yaitu yang pertama exploring file system in Linux, lalu yang part kedua file permissions, lalu ketiga symbolic links and other special file types. Oke, kita diminta part satunya exploring file system in Linux. The Linux file system is one of most popular features. Pada lab ini akan fokus ke ext family, one of the most common file system found on Linux. Lalu kita diminta untuk membuka terminal window. Ini ya, kita split screen. Lalu step keduanya kita diminta untuk file system must be mounted before they can be accessed dan juga digunakan di komputer. Mounting file system itu artinya untuk membuat file itu bisa diakses oleh operating system. Nah, di sini kita menggunakan command lsblk command to display all block devices. lsblk. Di sini ada, kalau ini ada sr0, di sini nggak ada ya. Output above the tree like output. Jadi ini yang di blok ada 2 ya. Blok 2 device. Setelahnya kita digunakan untuk menggunakan command mount untuk display more detail information. Mount. Nah, ini dia. Banyak komen di sini yang tidak terstruktur ini. Many of file system. Let's focus on file system. The file system stored in dev SDA1. Run the mount command lagi, tapi kali ini pakai pipe to send grep to filter the output and display root file system. Oke. Kita ganti dulu direktorinya. Setelahnya kita cek. Ini tuh diminta berarti kita ganti direktorinya change ke untuk yang komen pertama itu direktorinya change ke highest levelnya, yaitu yang paling tinggi alias mentok. Waktu itu kan udah kita coba back lagi udah nggak bisa. Itu namanya root directory. Lalu ini kita cari where are the list of file physically stored. Ini ada di yang tadi kayaknya deh di dev SDA ini. Jadi kita bilang komennya yang pertama itu yang pindah directory adalah untuk memindahkan directory ke root directory yang artinya ini ya, yang pakai slash, dan file ini tersimpan di kemungkinan ada di sini devsda ini. Oke. Why is devsda not shown in output above? Karena ini belum di mount ya, karena ini tidak not currently itu tidak sedang ya. Lalu kita diminta manually mounting and unmounting file system. The mount command also as in step 1. Use the lsl command to verify that the directory. Oke, ini kita diminta ganti dulu direktorinya ke yang sebelumnya. lsl. Ini ya. Ini kemarin file kita. If the directory second drive does not exist, kita bisa membuat file second drive-nya. Tapi ini kita udah punya ya. Ini yang kemarin. Depending on state. Kita diminta untuk lsl again. Tulis content second drive. Kita lihat di dalamnya itu ada folder kah atau enggak. Second drive. Total 0 ya, kosong ya. Kita diminta untuk use the mount command. Dev sdb on the newly created second drive. The syntax mount is mount options.
sudo mount dash dev dash sdb1 slash second underscore drive dash Oke. No output, kalau nggak ada output berarti ini proses mountingnya berhasil ya. Now that the dev SDB has been mounted, kita bisa cek menggunakan ini ya. Tadi kan ketika dicek dia 0. Apakah benar dia sudah ada second drive? Oke, dia sudah pindah ya. Benar, dari 0 dia sekarang sudah 20, berarti mount-nya berhasil. Why is the directory no longer empty? Where are the list of files physically stored? Nah, setelah proses mount tadi, si second drive ini kan dari 0 jadi 20. Ini merupakan isi dari si tadi, si dev SDB ini. Jadi kita bisa tuliskan setelah proses mount second drive tadi menjadi entry point dari untuk file system untuk file ini yang store di tadi ya dev apa nih? Issue the mount comment with no option again to display detailed information about the station as before. Oke, kita diminta memfilter ya. Mount pipe grab deep sd. Nah, ini dia. Lalu setelah di-mount kita minta untuk unmounting file system. Caranya mudah. Make sure you change the directory to something outside the mounting. And use unmount command. Berarti kalau tadi kita pakai command yang mount, berarti kita pakai sekarang unmount. Unmount dev sdb1. Masukin oh sorry, sudo unmount. Gak pakai n. Umount jadinya gitu ya. Dev sdb1. Dan sudah kita lihat lagi, kita cek ya apakah beneran udah di unmount apa belum. Second underscore drive. Oke, jadi 0 lagi. Tadi setelah kita mount jadi totalnya 20, setelah kita unmount totalnya menjadi 0 lagi. Part kedua, file permission. Linux file system have built-in feature to control the ability of the users to view, change, and navigate and execute. Step pertama, visualize and change the file permission. Kita diminta untuk ganti komennya. Kita arahin ke lab support file script. Oke. Berarti lab support files script. Oke, udah ya. Jadi ada scriptnya di sini. Karena kita pindah directory. Use ls command to display file permission. File permissionnya ini ya. Setelah itu kita diminta consider the sciops mn file as who's the owner of the file. How about the group? Kita lihat ya. mn sciops mn. Ini dia. Who is the owner of the file? Jawabannya adalah ini punya ownernya itu analis dan grupnya adalah analis ya, bisa dilihat di situ. Berarti kita tulisin aja di sini. Ownernya itu
analis, grupnya itu analis juga. The permission for SIOPS, MNR, what does that mean? Ini ya, sorry. Ini dia. Jadi owner file ini, analis ini bisa membaca dan juga menulis filenya, tapi tidak bisa untuk mengeksekut. Dan juga member dari analis yang ada di grup ini juga bisa read doang. Kalau yang member of groupnya read only, nggak bisa mengeksekusi atau juga menulis. Dan juga user selain itu tidak diperkenankan untuk menulis ataupun mengeksekut file ini. Jadi ini sebenarnya tuh kayak kodenya ya, bisa ditulis apa enggak, bisa dibaca apa enggak, bisa dieksekusi atau enggak. Jadi kita bilang owner file ya yaitu owner file yaitu analis bisa untuk membaca dan menulis, tapi tidak bisa untuk mengeksekusi. Sedangkan member dari grup analisnya hanya bisa membaca. Baca. Tidak bisa menulis. Tidak bisa, ya. Tidak bisa menulis atau mengeksekusi. User lain ya, itu tidak diperkenankan untuk menulis atau mengeksekusi file tersebut. Okay. The touch command is very simple and useful. It allows for the quick creation of an empty text file. Use the command below to create an empty file. Oke, kita diminta untuk membuat empty file baru ya. Yaitu touch mnt my new file .txt. Why was file not created? Ini nggak bisa ya, permission denied. List the permission ownership and content mount director. Director explain what happened with the addition of the it lists permission. Sebentar, ini kita lihat dulu aja ya, dari manualnya dari touch ini apa sih sebenarnya? Nah, touch ini update the access and modify type of each file of current type. File argument does not create. Oh, okay. File argument. Okay. Kita diminta untuk LSLD. SLD. Nah, hasilnya sama kayak tadi ya. Ini punyanya si root. Jadi dengan komen atau kodenya seperti ini ya. Ini artinya root usernya itu hanya bisa untuk mau write dan juga hanya merwrite si file mnt ini. Jadi kita bisa tulis di sini. Root user hanya bisa untuk write ya. Write si file ini atau nah ini. What can be done for the touch command shown above the successful? Nah, supaya touch command ini bisa dieksekut, kita bisa pakai menambahkan komen sudo di sebelumnya ya.
The show command is used to change the permission of a file of directory. Oke, kita lihat dulu ya. Chmod manual chmod. Nah, ini dia change file mode bits. Manual page version bisa mengganti file mode bits of each given file according to mode, which can either a symbolic representation of change to make or an octal number representing the bit pattern. Okay. The share mode is okay. Mount the dev SDB version on the home and secondary directory created earlier in this lab. Oke, kita diminta untuk mount lagi sudo mount sdev slash sdb1 second underscore drive slash. Oke, udah. Just the second drive directory and the list content of it. Kita minta direktorinya pindah ya. Seperti ini. Ke second drive. Oke, ketika sudah pindah kita diminta untuk melihat isinya. Oke, dia termount lagi ya. What are the permission of my file txt? My file txt ini. Oke, use the change mode command to change the permission of my file txt. Oke. Masih dengan directory yang sama, sudo chmod 665 my file.txt. Sudo chmod 665 my file.txt. Oke, udah. Lalu kita cek. Dan ini dia. Did the permission change? Harusnya dia berubah ya. The permission change harusnya dia jadi RW ini ya. Tadi kita sebelumnya harusnya RR ya. Something's wrong. The command takes permission. The octal format in that word breakdown of the number is as follow. Therefore, the my command change the permission to ini ya harusnya ownernya, grupnya, other. Harusnya berubah ya. Oke. Ini dari atas udah begini ya dia. Oke. What comment would change the permission my file actually agreeing to the file. Jawabannya ini ya. Sudo chmod 777 my file.txt buat ngeganti user system ya, buat ganti izinnya. Lalu the comment CHO ini bisa digunakan untuk change ownership. Change ownership command is used to change ownership of the file directory. Issue the command below to make root the owner of my file.txt. Jadi kita minta sudo change ownership and analyze my file.txt. ls slash lagi. Nih ya.
Hmm, setelah LSL maka kita lihat not to change both the owner and the group to analyze at the same time. Kita diminta kita bisa menggunakan sudo change owner analyze. Nah, ini berubah ya menjadi analis. Ownership-nya berubah. Kalau sebelumnya kan ini root ya. Nah, ini enggak. Ini berubah jadi analis root. The change more comment pronunciation in the octal format in that way breakdown as follows. Oh, ini sudah ya tadi. Oke, ini kasih was the operation successfully? Not that analysis is a file on a track happening to word test. Kita diminta untuk echo test. Sebentar. Echo test. Bisa ya? Ini berhasil ya, kita lihat ya. Oh, ini untuk jawabannya ya. Lalu yang step kedua, directory and permissions. Similar to regular files, directory also carry permission. Both files and directory have 9 bits for the permissions and change the back command. Kita diminta untuk kembali lagi ke enggak, bahkan kita diminta untuk mengubah direktorinya ke lab support files. Oke. Compare the permission of the malware directory with Mininnet service file. What the difference between beginning part of the malware? Oke, kita lihat ya. Malware sama Mininet. Kita lihat apa bedanya ini. Ini di malware itu ada huruf D di depan. Pada malware di depannya terdapat huruf D. The letter D at the beginning of the line indicate file types is directory. Oh, berarti malware ini adalah directory. Berarti instructor juga directory. Lalu yang ketiga, part terakhir yaitu symbolic links and other special file type. You have now seen some of different file types and the first character in each file list with LSL command, show file type. Directory files itu kodenya D, regular files kode seperti ini including block. Step 1, examine file type, itu LSL command to file. Oke, kita diminta untuk balik dulu nih ke home analysis. Direktorinya kita ganti. Oke, ini kita udah ganti. Lalu setelahnya kita diminta untuk ls lagi. Ini ya. Saya ops folder 2 kemarin kita sudah hapus ya. Lab support file, second drive, ada some txt file, space txt. Produce a listing of dev directory. Scroll the middle of the output and notice how the block file would begin big and character device. Oke, kita diminta untuk nah, ini root-rootnya ya. That's banyak banget di sini. Symbolic links in Linux are like shortcut in Windows. There are two types links di Linux, yaitu symbolic links dan juga hard links. Bedanya symbolic links dan hard links itu symbolic link itu
Symbolic link file points to the file name of another file and hard link file points to the content of another file. Nah, ini untuk file points file name, nah ini untuk content. Create two files by using echo. Oke, kita diminta membuat dua file. Untuk symbolic file 1.txt. Lalu kita lihat cat file 1.txt. Apakah dia kebuat simbolik? Karena kita membuat simbolik. Ketika echo-nya kita ganti ke hard, lalu kita file 2.txt, file 2.txt, lalu kita cat file 2.txt, maka dia akan ke hard. Jadi tergantung ya, kita echo-nya ke simbolik, maka dia akan simbolik, echo ke hard, dia akan ke hard. Use LNS to create symbolic link to file. Nah, kita diminta untuk menglinkkan dengan cara LNS file 1.txt file simbolik. Lalu file 2.txt file to hard. Use LSL external directory list. Oke, LSL. Kita lihat di sini. Notice how the file 1 symbolic link with the file beginning pointer to file 1.txt. Ini ya, file simbolik. Ini dia. File 1.txt. And file appear to be regular file. Sedangkan file 2 hardnya dia appear sebagai file biasa karena ini tidak di-link ya dia tidak di-link ke file 1.txt. Dia tidak di-link ke file 2.txt-nya. Sedangkan file file simboliknya di-link ke file 1.txt-nya. Oke. Change the name of original file 1 and notice how it's affect. Kita diminta untuk merename dengan cara file 1.txt restore the minimize. Oh, oke, sorry. File 1.txt kita ganti namanya jadi file 1 new .txt. Lalu yang file kedua file 2.txt kita rename file new file 2 new .txt. Oke, lalu kita lihat cat file simbolik. Nggak ada ya, no file or directory karena memang bukan itu namanya. Ketika cat file 2 hard di hard. Notice how file symbolic is now broken symbolic link because the name of point has changed. Karena tadi kan file 2 hardnya nggak kita attach atau link ya, jadi dia tetap ada. Sedangkan ini file simbolik ini kita rename file satunya, jadi dia tidak ngelink lagi, jadi dia berubah. What do you think would happen file 2 if we open a text and change file to new txt? Nah, ini sudah dituliskan bahwa ngerubah isi satu file ini akan mengubah isi file lainnya karena keduanya menunjuk ke inode yang sama pada hard disk drive-nya. Oke. Jadi untuk lab navigating the Linux file system and permission setting sudah kita selesaikan, sudah kita jawab juga semua pertanyaannya. Saya rasa cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.